Astra International di perdagangan hari Rabu tanggal 28 Februari awal market mereka naik, tetapi di sesi kedua mereka mengalami penurunan. Nah, apa yang membuat saham ini melakukan penurunan padahal di sebelum market buka itu ada news yang mana labanya itu naik lumayan signifikan ya, yaitu belasan persen lah ya, masih 2 digit, itu menunjukkan bahwa aslinya secara perusahaan labanya masih bisa growth. Nah, apa yang membuat perusahaannya naik? Nah, akan saya ulas di video kalian. Oke, check this out. Saya tag video ini tanggal 29 Februari jam 8. Aslinya saya juga sudah tag tentang apa yang membuat laba Astra naik dan juga berapa potensi dividennya tadi malam. Kemarin sore setelah sesi kedua selesai, setelah perdagangan selesai saya tag dan nanti akan rilis nanti malam. Tetapi nanti malam juga akan ada video ini juga yang akan tayang. Yang mana, nah ini ya, kalau Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan, awal market Astra naik bahkan sempat 5.400 something ya. Kalau kita cek di sini ASI titik high-nya itu kemarin sampai di sini ya, perhatikan ya, high-nya itu hanya 5425. Nah, sempat naik sampai 5425, lalu di sesi 2 turun. Oke. Nah, ternyata kalau saya baca-baca ada news dari ini, saya lihat dari emiten news 17 jam yang lalu, dan ternyata ini publishnya jam 14.40 saat perdagangan masih berlangsung aslinya. Yang mana Astra usul bagi dividen 62% dari laba 2023, hanya 62%. Padahal di video sebelumnya ya, saat video ini tayang nih, kemungkinan video ini tayang malam ini jam 7-an atau jam 7 lah ya. Sebelumnya saya sudah nanti akan rilis video yang saya tag kemarin, yang mana saya menghitung itu berdasarkan dividen tahun lalu. Tahun lalu itu membagikan dividen 552 tambah 88 itu 640. 640 kalau kita lihat dari EPS itu nominalnya, kita bagikan dengan EPS-nya ya 714,96. Itu hasilnya 89%, hampir 90%. Nah, saya pakai proyeksi ini pakai DPR 85% dan hasilnya itu dapat sekian. Mana? Nah, dapat sekian, dividen totalnya 710. Nah, ternyata setelah ini saya baca itu ternyata hanya 60 berapa ini? 62% yang akan dibagikan gitu. Nah, kalau kita hitung ya berdasarkan tahun lalu, tahun sebelum 2022 2021, kita lihat corporate action-nya. Jadi kan ini ya, 194 tambah 45. 194 tambah 45 itu 213. 239. 239 tuh berapa sih dari EPS-nya? Bagi 498,87. Nah, ini 47,9 atau 48%. Jadi bisa disimpulkan bahwa aslinya perusahaan Astra International ini bagi dividennya itu ya nggak lebih dari 50%. 2021 aja cuman 40 something, 47. Nah, 2022 aja ini yang bisa dikatakan di luar dari ekspektasi ya. Di luar dari perkiraan, yang mana DPR-nya sampai 90%. Nah, ini secara pribadi saya mengatakan ini kesalahan saya tidak melakukan perhitungan yang detail di tag video sebelumnya. Nah, nanti tetap rilis dan ini tetap saya akan tayangkan. Nah, kalau saya baca-baca dari sini, aslinya 62% ini termasuk masih rasio pembayaran yang lebih tinggi dibandingkan historikalnya. Nah, ini yang di keterangan resminya. Rasio tersebut lebih tinggi dari rasio-rasio pembayaran dividen histori perseroan. Nah, bukannya saya membela manajemen ya. Statement ini benar adanya karena tadi kita hitung berdasarkan laba 2021, mereka DPR-nya aja cuman 47. Nah, jadi kalau ini nanti 60 hanya 62% ya masih termasuk tinggi dibandingkan tahun lalu. Nah, kalau 62% ini berarti mereka akan membagikan dividen sekian. Sedangkan untuk besaran dividen yang kembali terima, bentar mana ya? Oke, dengan demikian investor asing akan menerima total dividen yang diusulkan adalah 519. 519 ini dari mana sih? Nah, ini dari ini. 835,87 dikali 0,62. Nah, ini 518 hasilnya. Sama kan lah, 519 dibulatkan. 518,23 dibulatkan jadi 519. Nah, kalau kita pakai asumsi 519
dividen yieldnya berapa sih kita bagi dengan harga closing kemarin tanggal 28 5225, hasilnya adalah 9,9%, hampir 10%. Tetapi ini perusahaan kan sudah bagi dividen interim, jadi tidak waktu RUPS tidak langsung 5,19, ya kita kurangi dengan yang namanya dividen interimnya. Dividen interimnya itu senilai 98, ya udah kita kurangi 98. Hasilnya 421. Ini yang akan dibagikan dalam RUPS. Nah, ini RUPS-nya sudah rilis belum di sini? Oke, belum. Nah, berapa ini totalnya? 421 kita bagi dengan harga closing 5225. Ini masih gede, 8% ya. Ini menunjukkan bahwa aslinya meskipun ya di luar dari seperti tahun lalu yang 90%, ini perusahaan masih di atas rata-rata perusahaan yang ada bursa efek. Karena perusahaan di bursa efek rata-rata dividen yield-nya tuh di 2-3% gitu. Itu yang saya bisa katakan ralat ya. Saya ralat secara pribadi, saya kurang rinci lah ya dalam melakukan perhitungan di video sebelumnya. Nah, itu yang mengakibatkan sahamnya anjlok. Setelah naik ini kan anjlok. Terus kalau kita lihat di teknikal, ini ternyata penurunan ini wajar karena kemarin waktu naik disertai dengan open gap karena waktu itu ada berkaitan dengan ini rilis laporan keuangan. Nah, ini rilis laporan keuangan di mana labanya naik. Ini aja kita share di jam 9.16. Nah, sebelumnya ini udah rilis ya mereka ya pengumumannya. Kalau nggak salah sih sore harinya, kalau nggak salah ini udah rilis mereka ASI. Ini kalau kita cek di keterbukaan informasi ASI, mereka rilis ini bahkan 27 jam 7 malam. Jadi data itu udah share sudah diterima malam hari lah. Jadi open market melakukan gap up itu hal yang wajar. Nah, kalau kayak gitu gimana sih Astra nantinya? Ya kemungkinan dia turun gap dulu nggak apa-apa sih buat nutup gap di 5175. Ya simpelnya kalau trading ya bahwa 5075 di cut loss saja terus lanjut naik. Itu yang menurut saya ya Astra ya. Cuma dengan adanya penurunan ini masih menarik karena secara yield juga gede 8%. Mungkin itu ya yang bisa saya share dan saya mungkin mengatakan minta maaf karena kurang teliti ya dalam menghitung. Saya hanya melihat dari historical 1 tahun ke belakang aja 2022. Saya tidak meneliti yang sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini. Jadi meskipun sahamnya dividen yieldnya yang akan dibagikan turun, nominal dividennya dibagikan turun, tetapi masih menarik ya. Ulasan tentang secara as a bisnisnya dan lain-lain dan laporan keuangannya kenapa kok bisa naik, nah itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke, silahkan ditonton itu aja. Untuk perihal nominal dividennya bisa dihiraukan karena itu tidak sesuai, bisa dikatakan ya karena ini manajemen sudah mengatakan sudah menyarankan 62%. Nah, ini bisa aja berubah nanti sesuai saat suara terbanyak saat RUPS. Apakah disepakati oleh pemegang saham apa enggak? Gitu sih. Apakah kayak gitu pihak teman-teman dari pemegang saham apakah langsung setuju dengan usulan perusahaan? Enggak juga karena ada historical. Contoh dulu PTBA Main ID ya sebagai pemegang saham utama di PTBA mengusulkan dividen DPR-nya gede banget. Terus ya udah lanjut naik. Jadi yang diusulkan manajemen sekian tapi pemegang saham minta naik gitu. Pemegang saham mayoritas yang berakibat ya udah dan diterima oleh semua pemegang saham. Jadi yang diambil yang usulan dari pemegang saham mayoritas. Nah, bisa aja hal itu terjadi. Ya, kita lihat aja nanti RUPS. Let's say saya bisa katakan 62% ini paling minimal. Jadi minimal dividen yang akan dibagikan ya kisaran tadi ya 519 kurangi 98 yaitu kisaran 421. Oke, mungkin itu semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.